Jadi pelaku yang membantai geng BX bernama Miko. Betul pimpinan. Dari barang bukti berupa tombol pengaktif peledak, kami menemukan dua sidik jari berbeda. Sidik jari pertama bernama Anton, yang merupakan korban pembantaian. Sedangkan sidik jari satu lagi, sama dengan sidik jari bernama Miko itu. Bagus. Kalau gitu kita harus segera mencarinya dan menangkapnya. Iya pimpinan. Lapor pimpinan, anggota polisi kita sudah mencari keberadaan Miko itu. Tapi informasi keberadaannya belum kita dapatkan. Sepertinya kita akan sulit menemukannya, karena bisa saja dia bersembunyi. Kamu betul juga. Tapi aku yakin, dia pasti masih berada di sekitar kota Mandala. Tapi pimpinan, mencarinya tanpa informasi yang jelas, sangat kecil kemungkinan kita menemukannya. Kalau begitu, kita minta bantuan warga. Minta bantuan warga. Kita sebarkan informasi tentang anak itu kepada warga di kota. Dengan begitu, warga bisa membantu kita menemukan anak itu. Itu ide yang bagus, pimpinan. Tapi masalahnya, saat ini warga justru mendukung apa yang dilakukan anak itu membantai geng BX. Jika kita meminta bantuan warga untuk menangkapnya, aku khawatir persepsi warga jadi buruk kepada polisi. Karena warga akan berpikir, jika polisi justru membela geng BX. Aku sudah pikirkan itu. Kamu tenang saja. Kita buat berita palsu. Kita jangan memberitahu warga tentang kasus yang sebenarnya. Tapi kita katakan pada warga, jika orang yang bernama Miko itu adalah perampok. Berita palsu? Apa pimpinan yakin? Kita membuat laporan palsu itu sangat bertentangan dengan hukum. Sedangkan kita ini polisi, kita tidak bisa melakukan itu. Jangan mengajariku soal itu. Aku melakukan ini demi kelancaran misi kita, menangkap anak itu. Jadi kamu turuti saja perintahku. Tapi pimpinan, turuti perintahku atau kamu akan dapat masalah. Baik pimpinan. Bagus. Supaya informasinya cepat sampai ke warga, kamu hubungi stasiun TV nasional dan juga radio-radio untuk memberitakan informasi anak itu. Kirimkan juga foto Miko itu. Dan jangan lupa, beritahu pihak TV kalau anak itu adalah seorang perampok, supaya warga mau membantu kita untuk menemukan anak itu. Baik pimpinan. Sekarang tunggu apa lagi? Cepat laksanakan perintahku. Baik pimpinan. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sinta dalam acara berita terkini. Berita kali ini datang dari kota Mandala. Kota Mandala? Itu tempat Miko mencari adiknya. Polisi di kota Mandala merilis buronan yang paling dicari di kota Mandala. Buronan itu terlibat beberapa kasus perampokan di bank besar di kota Mandala. Buronan perampok di kota Mandala? Kalau saja Miko tahu berita ini, dia pasti langsung mencari perampok itu dan menangkapnya. Polisi terus memburu buronan perampokan ini. Dan polisi juga membagikan informasi buronan itu untuk diketahui warga. Tujuannya agar warga bisa membantu polisi memburu perampok ini. Dan menurut informasi dari polisi, nama buronan itu bernama Miko. Miko? Nama perampoknya Miko? Nggak mungkin. Nggak mungkin Miko perampoknya. Bisa saja itu Miko yang lain. Polisi juga membagikan foto perampok tersebut kepada kami. Dan berikut ini kami tampilkan fotonya. Apa? Itu foto Miko? Jadi perampok itu beneran Miko? Apa sebenarnya yang terjadi sama Miko? Kenapa berita di TV memberitakan Miko seorang perampok di kota Mandala? Pasti ada yang gak beres. Anak-anak harus tahu berita ini. Gua harus temui mereka. Ya. Miko, kamu gak makan? Bapak aja yang makan. Miko gak lapar. Gimana pun juga kamu harus makan. Perjalanan kita cari adik kamu mungkin masih panjang. Kalau kamu sakit makin susah kita nanti. Nanti aja Miko makannya. Malah nanti. Sebenarnya kamu kenapa? Kamu lagi mikirin apa, Miko? Kita sudah mencari adik Miko selama ini. Tapi adik Miko masih belum juga kita temukan. Jadi itu, kan kamu sendiri yang bilang, selama kita berusaha, kita pasti bisa menemukannya. Makasih, Pak. Jadi si Bapak udah ketemu? Iya, Mang. Alhamdulillah, Bapak udah ketemu. Alhamdulillah kalau gitu. Kayaknya kamu pendatang ya. Kalau boleh tahu, kamu datang dari kota mana? Kami datang dari kota metropol. Kami ke kota Mandala mau nyari adik saya. Oh, jadi gitu. Kemarin nyari bapak, sekarang nyari adik.
Emang keluarga kamu hilang semua ya? Oh, bercanda doang. Jangan diambil hati. Mamang suka bercanda. Enggak apa-apa, Mang. Adik kamu itu ciri-cirinya gimana? Siapa tahu Mamang tahu. Itu masalahnya. Kami nggak tahu ciri-cirinya. Gimana bisa ciri-ciri adik sendiri nggak tahu? Makanya itu. Saya bingung gimana cara menemukannya. Kamu aja bingung. Mamang juga lebih bingung. Makasih Mang baksonya. Kalau gitu kami pergi dulu. Kami mau lanjut cari adik saya. Ya sama-sama. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Miko. Miko. Jadi nama kamu Miko. Mamang doakan semoga kamu bisa menemukan adik kamu Miko. Makasih Mang doanya. Ya udah, kami pergi dulu. Ya, hati-hati. Selamat siang untuk pendengar setia Radio FM dimanapun berada. Kali ini saya akan mengabarkan berita dari kepolisian bahwa saat ini polisi tengah mengincar buronan yang paling dicari di kota Mandala. Kasusnya adalah perampokan di bank besar. Buronan. Tumben banget di radio ada berita buronan perampokan. Buronan itu bernama Miko, berasal dari kota metropol. Miko dari kota metropol. Anak muda tadi yang makan bakso saya juga namanya Miko. Dia juga datang dari kota metropol. Untuk ciri-cirinya dia masih muda dan selalu memakai kain di kepalanya. Jika ada yang menemukannya, harap segera menghubungi kepolisian terdekat. Terima kasih. Masih muda. Memakai kain di kepala. Nggak salah lagi. Nggak salah lagi, dia pasti orangnya. Saya kira dia orang baik. Ternyata dia perampok. Kalau gitu, saya harus hubungi polisi. Pimpinan, ada apa? Saya mendapat informasi dari warga tentang keberadaan Miko. Keberadaan anak itu di mana? Dia ada di Jalan Mandala Timur. Belum lama ini seorang warga penjual bakso melihatnya ada di jalan itu. Hah, sudah kubilang, ideku ini pasti berhasil. Kalau gitu cepat kamu ke tempat itu dan tangkap dia. Baik, pimpinan. Hah, akhirnya keberadaan bocah yang merasa dirinya pahlawan itu bisa ditemukan. Dan gak lama lagi, dia akan mendekam di penjara. Tidak boleh ada pahlawan di kota ini. Miko, Bapak penasaran. Adik kamu itu seperti apa mukanya? Apa dia mirip sama kamu? Dulu kan Bapak lihat adik Miko waktu bayi. Harusnya Bapak tahu. Itu udah lama banget, Miko. Tapi seingat Bapak, adik kamu itu sedikit berbeda sama kamu. Harusnya dulu Bapak bawa juga adik Miko. Jangan cuma Miko yang dibawa. Dulu Bapak hidup susah. Mana bisa besarin 2 bayi. Itu mobil polisi, Miko. Angkat tangan. Ada apa ini? Jangan ada yang bergerak. Apa kau benar, Miko? Bukan Miko. Pak polisi salah orang. Namanya Joko. Jangan bohong. Saya nggak bohong. Namanya Joko, bukan Miko. Pak polisi salah orang. Sial. Pasti ini gara-gara gua bantai geng BX itu. Gimana ini? Gua bisa aja kabur. Tapi gimana dengan Bapak? Gua nggak bisa tinggalin Bapak. Dari mukanya sama dengan yang difoto. Ya, saya mengaku. Saya Miko. Kenapa kamu ngaku Miko? Tangkap mereka. Miko dari kota metropol. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Kenapa aku ditangkap? Kau masih tanya kenapa kau ditangkap? Bukankah kau yang sudah membantai geng BX? Mereka yang memulainya. Aku hanya bela diri. Walaupun begitu, membantainya itu tidak dibenarkan dalam hukum. Mereka menculik orang tua saya dan menggunakan orang tua saya sebagai sandera. Bahkan mereka menyuruhku untuk merampok bank. Jelas aku tidak terima. Kenapa tidak lapor polisi? Jika aku lapor polisi, aku khawatir keadaan semakin buruk. Kurang ajar. Perkataanmu itu seolah kau tidak percaya dengan kemampuan polisi.
Kenapa kau diam, hah? Dasar bodoh, jika saja kau lapor polisi, kau mungkin tidak akan ada di tempat ini sekarang. Tapi aku mau bertanya, apa kau melakukannya seorang diri? Ya, Jadi kau sendiri membantai 5 anggota geng BX. Kemampuanmu hebat juga. Apa kau mengenal salah satu tahanan di sini? Salah satu tahanan di sini ada yang lebih dulu melakukannya. Dia mirip denganmu. Apa kau mengenalnya? aku tidak mengenal siapapun di sini. Jadi kau tidak mengenalnya. Tapi memang kau mengenalnya atau tidak, itu nggak penting. Yang penting adalah aku sudah menangkap 2 orang yang sudah membantai geng BX. Perkataannya tidak mencerminkan seorang polisi. Aku curiga pimpinan polisi ini berada di pihak geng BX. Sekarang kau ganti bajumu, karena kau akan ditahan di penjara ini. Jadi kau harus menggunakan baju tahanan. Chris, apa lu lihat berita di TV? Di sini nggak ada TV. Ada berita apa? Miko jadi buronan di kota Mandala. Lo bercanda? Gua nggak bercanda. Gua serius, Chris. Tadi gue lihat berita di TV. Kalau Miko jadi buronan karena merampok bank. Merampok bank? Lo yakin itu Miko? Gua lihat jelas di berita itu ada foto Miko. Gua nggak mungkin salah lihat, Chris. Gua nggak percaya Miko merampok bank. Lo nggak percaya? Apalagi gua. Gua yakin ada yang nggak beres sama Miko. Kita nggak mungkin diem aja, Chris. Apa yang lain juga udah tahu. Gua baru bicarakan berita ini sama lo. Gua belum temui yang lain. Kalau gitu beritahu mereka semua. Kita berkumpul di tempat biasa. Ya. Ya. Miko. Bapak. Kenapa jadinya begini? Bapak harus gimana? Bapak tenang aja, ini gak akan lama. Maafin Bapak, Miko. Lagi-lagi, Bapak cuma jadi bebanmu. Bapak jangan berkata seperti itu. Sekarang Miko minta tolong sama Bapak. Minta tolong apa, Miko? Selama Miko ditahan, Bapak kembali ke kota metropol dan temui Pak Dirga. Pak Dirga? Iya, Miko. Miko benar. Pak Dirga pasti bisa membantunya. Kalau gitu aku harus segera kembali ke metropol dan temui Pak Dirga. Ya. Apa anak itu sudah masuk ke dalam sel? Sudah, pimpinan. Bagus. Akhirnya kita bisa menangkapnya. Tapi pimpinan, kita tahu geng BX juga musuh para warga. Gimana jika warga marah karena kita menangkap pembantai geng BX? Karena warga pasti berpikir, kita berpihak membela geng BX. Kau tenang saja, kita kan sudah membuat laporan palsu. Jadi warga pasti tetap mendukung polisi. Karena mereka pikir, yang kita tangkap ini perampok. Iya pimpinan. Sekarang biarkan anak itu mendekam di penjara selama mungkin. Biar kita tetap aman. Baik pimpinan. Kenapa selalu aja ada masalah di saat gua mencari adik gua? Tapi, gua percaya, ini adalah jalan yang diberikan Tuhan. Tuhan memberi gua jalan yang penuh rintangan. Saat nanti gua menyelesaikan semua rintangan ini, Tuhan akan memberikan gua hadiah. Bertemu dengan adik kandung gua.